Oke, kita lanjutkan kembali. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengupdate aplikasi Erapod dari versi 514 ke versi 515. Nah, di video yang kedua ini kita akan melakukan mapping mata pelajaran di aplikasi Erapod SMK ya. Oke, kita login terlebih dahulu ke aplikasi Erapod SMK ya. Oke, setelah kita berhasil login, sebelum kita mapping ya, di sini saya melihat ada sedikit trouble di icon admin ya. Di sini tidak tampil ya. Biasanya gambarnya tampil seperti itu. Nah, ini kita bisa atasi dengan cara kita masuk ke aplikasi Erapod SMK ya. Di sini Erapod SMK. Kemudian di sini ada data web. Nah, di sini ada folder public, ada folder storage ya. Nah, folder storage ini kan kosong ya. Ini kita hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya di sini storage juga sudah ada sebetulnya, sudah ada isinya ya di apps. Nah, di sini sudah terisi, sudah ada foto dari guru yang sudah pernah diisi. Tapi setelah kita update Erapod SMK seperti itu modelnya. Itu sering terjadi seperti itu. Oke. Jadi tadi kita masuk ke public. Nah, tadi kan ada folder storage ya. Folder itu kita hapus. Setelah kita hapus, kita masuk ke command prompt ya. Di sini kita ketikkan php artisan storage link ya. Ini enter. Oke, akan tampil seperti ini, the public storage directory has been linked. Oke, sudah selesai. Kita coba ya. Kita refresh saja. Nah, kita bisa lihat ya. Gambar adminnya sudah tampil ya. Kalau tadi tidak tampil. Kenapa seperti itu? Ini sering terjadi ketika kita proses update aplikasi Erapodnya. Oke. Sebelum kita mapping, kita melakukan pengaturan terlebih dahulu di sini ya. Kita masuk ke pengaturan. Di sini ada pengaturan umum. Nah, di sini periode aktifnya kita pastikan cek ya sudah betul. 2021-2022 ganjil. Kemudian tanggal rapot. Tanggal rapot di sini artinya kapan pembagian rapot semester ganjil 2021-2022. Nah, tentunya untuk mengisi tanggal di sini ya kita harus sesuaikan dengan aturan yang berlaku ya. Nah, di sini untuk mengisi tanggal rapot saya perlu melihat kalender pendidikan ya. Nah, ini ada kami dari Kaltim ya sudah mendapat kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita tarik ke bawah di sini. Nah, di sini sudah dibuatkan kalender pendidikan. Di kalender pendidikan ini ya di Kaltim kita bisa lihat pembagian rapot itu pada tanggal ini ya 23 Desember 2021 ya. Nah, di sini ada keterangannya 23 Desember. Saya coba perbesar ini ya. 23 Desember pembagian rapot semester ganjil ya. Nah, jika sudah muncul seperti ini kita isi di sini 23 Desember 2021 ya. 23 Desember 2021. Nah, tentunya tiap provinsi atau kabupaten mungkin berbeda-beda ya, berbeda-beda aturannya. Saya kurang tahu bagaimana kalau di provinsi lain, namun kalau di Kaltim untuk SMA dan SMK itu kita berpatokan kepada kalender pendidikan yang disusun dari provinsi masing-masing. Oke, kita sudah selesai mengisi. Zona waktu silakan dipilih ya, sesuaikan dengan zona waktu sekolahnya. Di sini ada rombongan belajar 4 tahun. Ini kita isi jika di SMK ada kompetensi keahlian yang belajarnya sampai 4 tahun ya. Jika tidak ada maka tidak perlu diisi. Seperti ini. Kita klik simpan. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita melakukan mapping ya. Ini mapping mata pelajaran di aplikasi Erapod SMK. Nah, apa fungsi mapping? Fungsi mapping di sini berguna agar guru tersebut itu bisa mengisi
KD dan nilai di mapel dan kelas yang sudah ditentukan. Nah, sebelum kita mapping, saya coba login dulu sebagai guru ya. Saya coba login sebagai guru di sini. Oke, kita masuk. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Karena saya belum melakukan mapping mata pelajaran, di sini ketika saya login sebagai guru ya, mata pelajaran yang diampu ini di sini tidak tampil ya. Kenapa tidak tampil? Karena saya belum melakukan mapping mata pelajaran ya. Jadi admin itu sebelum PTK mengisi KD dan mengisi nilai, dia harus melakukan mapping mata pelajaran ya. Oke, saya keluar dulu, kita login sebagai admin ya. Oke, masuk. Nah, untuk melakukan mapping mata pelajaran, kita masuk ke referensi ya. Masuk ke referensi di sini, kemudian klik referensi rombel. Oke. Nah, di sini akan tampil rombel atau kelas yang ada di sekolah kita ya. Nah, rombel ini diambil dari Dapodik ya. Ketika kita tadi di video pertama kita melakukan yang namanya proses pengiriman data dari Dapodik ke Eraport Synchronizer ya, menggunakan aplikasi Eraport Synchronizer. Nah, di sini sudah masuk ya datanya. Ya, seperti ini. Nah, untuk melakukan mapping mata pelajaran, saya akan berpedoman kepada struktur kurikulum. Nah, ini ya, struktur kurikulum. Sesuaikan dengan jurusannya ya. Saya akan mencoba mapping dulu 10 ATPH 1 ya. ATPH ini agribisnis tanaman pangan hortikultura. Untuk mempercepat saya mencari di sini Oke, di sini sudah tampil ya hortikultura. Nah, di sini kita akan mapping kelas 10 ya. Kelas 10 mata pelajarannya ini ya, ini. Semester 1, agama dan seterusnya sesuai dengan urutannya di sini. Oke, kita langsung saja. Caranya kita masuk ke sini ya. 10 ATPH 1 kita klik pembelajaran. Nah, seperti ini. Nah, di sini guru pengajar tidak perlu kita isi ya. Tidak perlu kita isi karena di sini sudah terisi. Ya, sesuai dengan pembagian jam yang ada di Dapodik. Ya, kita bisa cek ya 10 ATPH 1. Kita buka Dapodik di regular. Sini ya pembelajaran. Nah, di sini mata pelajaran agama Islam saya sudah atur gurunya adalah Ibu Triwinarsi ya. Kalau saya login ke Eraport, ini di sini sudah otomatis terisi. Begitu juga dengan agama Kristen dan agama Katolik ya. Ketika saya isi, nah di sini otomatis terisi. Nah, fungsi guru mengajar di sini ini kita gunakan apabila ya ada guru ya, ada guru di sekolah yang belum masuk Dapodik. Ya, ada guru di sekolah yang belum masuk Dapodik. Nah, maka guru yang belum masuk Dapodik itu kita bisa masukkan namanya nanti di sini ya. Nah, cuma di sini namanya tidak tampil karena kita belum memasukkan nama guru tersebut di sini. Referensi GTK, referensi instruktur ya. Jadi salah satu kelebihan dari aplikasi Eraport SMK ini, jika ada guru belum masuk Dapodik, maka guru tersebut kita bisa daftarkan ya melalui di sini referensi instruktur. Nah, di sini ya, kita klik tambah data. Ini kita unduh Excelnya, kita isi, kita upload ya. Nah, di sini sebagai contohnya di sini ya, ada satu guru yang kemarin namanya belum masuk Dapodik, saya tambahkan di sini ya, sehingga guru ini itu bisa melakukan pengisian KD dan nilai di Eraport sekalipun namanya belum masuk ke Dapodik. Oke, kita kembali ke tadi referensi rombel ya. Pembelajaran. Nah, di sini yang kita lakukan adalah mengisi kelompok dan nomor urutnya ya. Sebagai contoh, pendidikan agama Islam, dia masuk kelompok apa, nomor urut berapa. Begitu juga dengan pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik, PKN, bahasa Indonesia dan semua mata pelajaran. Ya, inilah fungsinya mapping. Jadi mapel tersebut kita kelompokkan ya, dia masuk kelompok apa, kelompok A atau B atau C1 atau seterusnya. Nomor urutnya berapa. Nah, di sini untuk melakukan pengelompokan saat dengan nomor urut, saya berpedoman kepada ini ya.
Ini struktur kurikulum ya. Ini struktur kurikulum tahun 2018. Ini yang yang terbaru lagi ya. Ini yang seperti ini. Kalau SMKPK saya kurang tahu ya bagaimana struktur kurikulumnya seperti apa ya. Oke. Kita langsung saja. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Mata pelajaran pendidikan agama ini semuanya masuk kelompok A, muatan nasional. Nomor urut pertama ya, seperti itu. Maka di sini saya isi ini pendidikan agama, saya pilih kelompok A. Pendidikan agama Kristen kelompok A. Pendidikan agama Katolik kelompok A ya. Nomor urutnya saya isi satu semua, 1 1 1 ya. Khusus untuk pendidikan agama. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat lagi di urutan di sini. Di sini urutan kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Nah, ini kita pilih pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini kelompok A, nomor urut 2 ya. Seterusnya begitu ya. Bahasa Indonesia kelompok 3, nomor urut 3 ya. Kemudian selanjutnya matematik kelompok 4, matematik nomor urut 4, sejarah nomor 5, bahasa Inggris nomor 6. Kita langsung saja. Matematik ya, nomor 4, nomor 5 sejarah, cari di sini. Nomor 6 bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini kan kita bisa lihat tulisannya hanya matematika saja ya. Kalau kita lihat di sini tadi, di sini ada tulisan matematika umum ya. Kita bisa hapus tulisan umumnya ini. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita klik ini ya. Ini kita pilih kelompok A, ini juga kelompok A, ini juga kelompok A ya, seperti itu. Jadi kita masukkan urutannya ya, nomor urut pelajaran di sini dengan kelompoknya apa ya, seperti itu. Oke, jadi kelompok A sudah selesai. Lanjut ke kelompok B. Kelompok B, seni budaya nomor 1, penjas nomor 2. Oke, kita langsung seni budaya paling bawah ya. Ini kelompok B, muatan kewilayahan nomor 1, penjas. Ini kelompok B juga, nomor urut 2 ya, seperti itu modelnya. Kita lanjut C1 ya. C1 Simkomdik, fisika, biologi, kimia. Ini saya mengikuti urutan yang ada di struktur kurikulum. Oke, kita langsung saja. Simkomdik nomor 1, nomor 2 fisika, nomor 3 biologi, nomor 4 kimia. Nah, ini kelompok C1 ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya dasar-dasar budidaya tanaman C2. Dasar-dasar budidaya tanaman. Ini ada 1, nomor urut 1, alat mesin pertanian nomor urut 2. Kemudian nomor 3, pembiakan tanaman ya. Oke, sorry. Ini C1, C2 ya. C2. Ini juga C2. Ya, seperti itu ya. Oke, kita bisa lihat sudah selesai. Nah, di sini untuk BK tidak perlu diisi ya. Kenapa? Karena BK itu tidak masuk di pengisian nilai untuk di raport ya. Jadi tidak perlu di mapping di sini. Oke. Karena kalau di mapping maka di raport nanti akan muncul mata pelajaran BK. Nah, seperti itu ya. Oke. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, kita sudah berhasil melakukan mapping mata pelajaran untuk kelas 10 ATPH 1 ya. Sekarang saya coba login lagi sebagai guru mata pelajaran ya. Keluar dari aplikasi. Kita masuk kembali. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Tadi ketika saya login sebagai guru, sebelum melakukan mapping,
di sini tidak kelihatan ya saya mengajar di kelas apa ya, rombelnya kelas apa saya tidak kelihatan. Kenapa? Karena kita belum melakukan mapping. Tadi setelah saya melakukan mapping satu kelas sudah kelihatan di sini ya. Nah seperti itu. Jadi fungsinya mapping itu agar guru tersebut nanti bisa mengisi KD dan nilai khusus pada kelas yang diajarkan saja ya, seperti itu. Oke, kita kembali login sebagai admin. Oke, itu tadi pengaturan mapping mapel di aplikasi Erapod ya. Kita sudah berhasil melakukan mapping di satu rombel. Oke, kita langsung saja mapping lagi di rombel yang lain ya. Di sini saya cuma beri contoh dua rombel saja ya, dua rombel saja. Karena rombelnya ada 14. Ini kalau saya videokan semua waktunya lama ya, padahal caranya ya kurang lebih sama juga. Oke, tadi 10 ATPH1 ya. Saya coba ke kelas lain ya, ini 10 TMK ya, 10 teknik mekatronika ya. Oke, klik pembelajaran. Oke, di sini saya cari dulu ya, teknik mekatronika. Teknik mekatronika. Oke, sudah ketemu ya. Oke, juga urutannya sama ya. Pendidikan agama nomor 1, PKN nomor 2, bahasa Indonesia nomor 3, nomor 4 bahasa matematik, sejarah ya. Oke. Kita langsung saja. Ini 1 1 1 2 3 sorry, umumnya saya hapus ya, tulisan umum saya hapus. Nomor 4 sejarah nomor 5, bahasa Inggris nomor 6. Ini kita tentukan ya, A, ini juga A, ini juga A ya, sesuai dengan kelompoknya ya, pengelompokannya. Oke, seperti ini. Lanjut ke B, muatan kewilayahan, seni budaya dan penjas. Nomor 2, ini nomor 1 ya. Oke, selanjutnya C1 Simkomdik fisika kimia. Nomor 1, ini C1 fisika kimia. Oke, C1 C1. Selanjutnya C2 kerja bengkel dan gambar teknik. Kerja bengkel dan gambar teknik ini nomor 1 ya. Kemudian nomor 2 dasar listrik dan elektronika. Nomor 2. Nomor 3 teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroller. Pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroller. Oke, nomor 3 ini kelompok C2 ya, seperti itu. Nah, sedangkan BK kita kosongkan ya. Oke, saya simpan. Ya, kita sudah berhasil melakukan mapping ya. Sudah mapping 2 rombel ya. Nah, sekarang saya coba login lagi ya. Login lagi sebagai guru. Oke, nah kita bisa lihat ya. Di sini saya sudah melakukan mapping 2 mapel di kelas 10. Karena saya mengajar Simkomdik, maka di sini sudah kelihatan saya sudah mengajar di 2 rombel. Nah, langkah mapping ini karena saya mengajar di 5 rombel, maka admin itu harus melakukan mapping. Harus melakukan mapping terlebih dahulu ya, agar nanti ketika gurunya login itu sudah ditempatkan dia mengajar mata pelajaran apa, di kelas berapa ya, seperti itu. Oke, kita kembali ya. Jadi pastikan sebelum guru mengisi KD dan nilai, admin sudah melakukan mapping mata pelajaran ya. Mapping ini kita lakukan dari awal ya. Jadi sebelum guru-guru bekerja, ini kita sudah harus melakukan mapping mata pelajaran ya di situ. Oke. Nah, langkah mapping mata pelajaran karena di
sekolah kami ada 14 rombel ya. Tadi saya sudah berhasil melakukan mapping dua rombel ya. Sisanya 12 rombel kita mapping ulang lagi ya. Kita lakukan mapping sesuai dengan saya berpedoman pada ini ya, struktur kurikulum ya. Nah, mungkin demikian dulu ya. Saya berikan panduan di sini, cukup 2 rombel saja. Sedangkan sisanya 12 rombel ya, caranya juga kurang lebih sama ya. Caranya juga kurang lebih sama. Oke, kita lanjut di video berikutnya.